Halo semuanya, salam cerdas, mandiri, sejahtera. Sebelum kita memulai, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ignatius Guali Batona, biasa disapa Kakak Rian. Di sini saya bagian staf kredit dari Koperasi Simpan Pinjam CU Brerot Gracia. Sebentar lagi akan kami jelaskan bagaimana cara mengisi form pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam CU Brerot Gracia dengan benar, yang akan dijelaskan oleh teman staf saya sebagian kredit, Pak Vincent Ferrer. Waktu dan tempat saya persilakan. Dadah. Berikut adalah surat permohonan pinjaman yang akan Ibu dan Bapak dapatkan jikalau mengajukan pinjaman. Nah, untuk pertama, Ibu dan Bapak bisa mengisi tanggal, di mana tanggal itu diisi sesuai dengan tanggal permohonan Ibu Bapak mengajukan pinjaman. Sebagai contoh, kita ambil tanggal 28 Februari 2022. Nah, setelah mengisi tanggal, Ibu Bapak bisa langsung mengisi ke bagian A, yaitu data diri anggota. Ibu Bapak yang ingin mengajukan pinjaman bisa mengisi di nomor 1 nama sesuai dengan KTP. Sebagai contoh, kita masukkan nama anggota. Lalu di bagian kedua, untuk pekerjaan isikan pekerjaan Ibu dan Bapak. Nah, untuk di nomor ketiga, tempat atau tanggal lahir, bisa diisikan tempat dan tanggal lahir Ibu Bapak sesuai dengan KTP. Nah, untuk poin keempat, alamat rumah itu juga diisikan sesuai dengan KTP. Pinter bisa cepat mas ya? Ini aja nggak sih? Lengkap aja dong. Iya, nanti kenapa bisa kan? Nah, jika Ibu Bapak bertempat tinggal tidak sesuai dengan KTP, untuk poin kelima, di alamat tinggal saat ini bisa diisikan lokasi tempat Ibu Bapak tinggal sekarang. Tetapi jika sama dengan KTP, cukup diisi dengan SDA atau singkatan dari sudah sesuai dengan di atas. Lalu bergeser ke sini, Ibu Bapak diminta untuk mengisi nomor buku anggota. Tetapi jika memang tidak mengetahuinya atau tidak tahu nomor anggota Ibu dan Bapak, bisa menanyakan ke bagian manajemen agar dibantu pengisian di bagian ini. Nah, untuk jabatan sekarang itu sesuai dengan pekerjaan juga Ibu Bapak bisa diisikan. Nah, untuk jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan cukup coret yang tidak diperlukan. Untuk nomor telepon atau HP bisa diisikan nomor telepon Ibu Bapak. Nah, untuk status bisa dicoret yang tidak diperlukan. Nah, untuk di kolom B, data suami atau istri bisa diisi pasangan Ibu dan Bapak. Tetapi jika memang belum menikah atau belum punya pasangan, bagian kolom B ini bisa dilewatkan. Bagian yang C, di data keluarga terdekat bisa diisi untuk keluarga yang bisa dihubungi, seperti contoh adik, kakak, maupun kerabat. Jikalau memang anggota keluarga terdekat yang bisa dihubungi adalah anggota, maka untuk bagian nomor buku anggota bisa diisikan. Tetapi jika tidak, maka ini bisa dikosongkan. Dan untuk di bagian nomor telepon bisa diisikan nomor telepon dari keluarga terdekat yang bisa dihubungi. Nah, untuk bagian data keuangan anggota di bagian poin nomor 13, 14, 15, 16 bisa dibantu melalui manajemen untuk mengisikan jikalau Bapak Ibu anggota tidak mengetahui berapa besaran saldo simpanan yang dimiliki di CUBG. Dan untuk nomor 17, pinjaman di tempat lain, jika Bapak Ibu anggota mempunyai pinjaman di tempat lain di luar koperasi CUBG, bisa diisikan di sini. Tapi jika tidak ada, bisa dikosongkan. Dan untuk poin 18, jika mempunyai simpanan di tempat lain seperti Bank BCA, BRI, ataupun Mandiri dan bank-bank lain, bisa diisikan saldonya di sini. Untuk poin E yang pinjaman yang dimohon, bisa diisikan data-data terkait besaran pinjaman yang ingin diajukan oleh Bapak Ibu anggota. Yang pertama pada poin 19, jumlah permohonan pinjaman bisa diisikan
sesuai dengan permohonan pinjaman yang ingin diajukan. Untuk permohonan pinjaman ini sebelumnya bisa dikonsultasikan dengan staf kredit sesuai bisa dikonsultasikan dengan staf kredit yang ada di kantor cabang maupun kantor cabang di wilayah pelayanan Bapak Ibu. Untuk jenis pinjaman anggota itu tergantung dengan tujuan Bapak Ibu mengajukan pinjaman. Dan ini juga bisa dikonsultasikan dengan staf kredit di kantor cabang terdekat Bapak Ibu. Untuk jangka waktu pengembalian pinjaman atau masukan jangka waktu pinjaman bisa diperkirakan dan juga bisa dikonsultasikan dengan staf kredit di kantor cabang terdekat. Untuk tujuan pinjaman, di sini bisa diisikan tujuan pinjaman dari yang Bapak Ibu ajukan. Kedua, jika ada jaminan lain yang akan diserahkan, maka bisa dituliskan tambahannya di sini. Dan untuk memilih jaminannya di poin nomor 23 bisa dituliskan di sini. Berikut juga untuk nomor 24 terkait lokasi dan kondisi penjaminan yang akan diserahkan bisa dituliskan di sini. Dan untuk poin 25 terkait kemampuan bayar bulanan bisa dikonsultasikan dengan staf kredit KC terdekat, kira-kira angsuran per bulannya seberapa yang harus diangsur. Setelah ini semua diisi, maka Bapak Ibu anggota bisa menandatangani bagian form permohonan di bagian pemohon beserta dituliskan nama Bapak Ibu anggota sekaligus nomor BA Bapak Ibu anggota. Begitu juga dengan sekitarnya, jika Bapak Ibu anggota mempunyai pasangan suami maupun istri, bisa menandatangannya di bagian berikut, tetapi jika tidak, maka bisa dilewatkan. Untuk bagian penjamin atau koordinator KBA yang bertanda tangan di tempat ini adalah penjamin yang akan menjaminkan pinjaman ini atau koordinator KBA tempat Bapak Ibu anggota terdaftar sebagai komunitas bakti anggota. Dan untuk bagian staf pemeriksa akan ditandatangani oleh staf kredit KC tempat Bapak Ibu anggota terdaftar setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Demikian tata cara pengisian untuk form permohonan pinjaman. Jika memang ada pertanyaan atau yang kurang paham, bisa ditanyakan secara langsung dan dipandu oleh staf kredit KC cabang Ibu Bapak terdaftar sebagai anggota. Terima kasih.